Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Kak Fani. Pagi. Selamat pagi Kak Paskah. Wah, semangat pagi ya. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita Kak Fani? Ada. Oh ada, kita bersukacita bersama-sama. Kita mau menyapa Tuhan Yesus ya di pagi hari ini. Nah, siapkan hati adik-adik untuk duduk tenang. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan sabdanya. Siapkan dengan hati yang jujur, dengan hati yang bersih. Oke? Siap ya Kak Fani ya? Siap. Ya, kita mau pujikan lagu Happy Ayaya dan Dari Terbit Matahari. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, kita mau berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami datang kembali Tuhan, kami ingin memuji, kami menyenangkan hati-Mu dengan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, siapkan hati kami untuk siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami hari ini dengan sukacitanya Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Fani ya. Ya. Nah jangan lupa disiapkan Alkitabnya ya. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan, apa sih yang Tuhan katakan hari ini kepada kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Sudah disiapkan Alkitabnya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau buka Alkitab kita di Yosua 24 ayat 14 sampai 17. Dibuka dulu Yosua 24 ayat 14 sampai 17. Adik-adik di rumah sudah ketemu? Kak Fani sudah ketemu? Sudah. Kak Fani bisa bacakan ya? Bisa. Ya, ayat 14 sampai 17. Oleh karena sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua orang yang kita lalui. Amin. Makasih ya Kak Fani. Nah, ceritanya tentang apa sih adik-adik? Ini siapa yang ngomong kayak gini? Tahu nggak? Nggak tahu? Ya Kak Lia mau kasih tahu. Kelihatan? Nah, apa sih bacanya? Siapa dia? Yosua. Iya, ini yang di firman ini, dia itu yang berbicara adalah Yosua. Yosua itu siapa sih? Nah, sebelum tahu Yosua itu siapa, bisa lihat tulisan ini siapa? Musa. Ya. Nah, Musa itu sudah tua, akhirnya meninggal dan digantikan oleh Yosua. Musa sudah tahu kan siapa Musa? Nah, Musa itu orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Yosua juga ikut di situ. Nah, ketika Musa sudah tua dan meninggal, digantikanlah yaitu Yosua. Dia adalah pemimpin Israel yang membawa umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, cerita hari ini di mana Yosua di masa tuanya dia itu berpidato sama bangsa Israel. Dia sudah semakin tua dan di masa-masa tuanya dia itu berpidato ya ke semua bangsa Israel. Dia dia bicara ke bangsa Israel, dia bilang gini, "Hei bangsa Israel, taatilah kepada Tuhan, taatlah pada Tuhan, Tuhan Allah, ya Tuhan Allah, dan jangan menyembah Allah lain." Nah, karena Yosua sangat ingin sekali umat Israel ketika Yosua meninggal nanti, umat Israel tetap menyembah kepada Tuhan. Nah, Tuhan siapa ya? Tuhan Yesus. Nah, makanya Yosua sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel supaya mereka tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Karena Tuhan Yesus sudah menyertai dari dia keluar dari Mesir sampai masuk tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, perjalanan umat Israel ini disertai Tuhan, makanya Yosua ingin tetap umat Israel berpegang kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kesimpulan apa sih yang kita dapat adik-adik? Kesimpulan apa? Nah, kesimpulannya Tuhan itu sudah menyertai kita yang saat ini umurnya, Kak Fani umur berapa ya? 12 tahun. Berapa? 12 tahun. Nah, selama umur 12 tahun Kak Paskah umur berapa? Oh iya 24 loh. Kak Paskah 24, Kak Fani 12 tahun. Mungkin adik-adik yang di rumah masih umur 9 tahun, 8 tahun atau yang sudah umur 13 tahun dan ataupun
mama papa kita umurnya 30-40 tahun. Nah, mereka selama hidup adik-adik di sini pun kita pun disertai Tuhan. Tuhan pun selalu menyertai kita, Tuhan selalu menolong kita dari kita keluar, belum kita keluar dari kandungan. Tuhan sudah menjaga kita sampai kita lahir ke bumi, sampai sekarang, usia sekarang kita masing-masing yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah, Tuhan tetap menolong dan menyertai kita. Nah, bagaimana cara kita untuk mengucapkan terima kasih dan cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita. Bagaimana cara kita untuk menyembah Allah yang benar? Bagaimana adik-adik tahu enggak? Kak Fani tahu enggak? Enggak. Ya, caranya kita mengutamakan Tuhan Yesus terlebih dahulu. Nah, seandainya ini ada cerita, Kak Eli punya cerita si Alek dan ibunya. Nah, suatu hari si Alek itu hari Minggu ini si Alek itu sedang bermain handphone. Wah, mesti adik-adik seneng ya kalau main handphone, banyak permainan di HP. Nah, main handphone. Nah, karena hari Minggu, saatnya untuk apa sih kalau hari Minggu datang? Beribadah. Nah, mamanya udah nyiapin nih bajunya, udah nyiapin sarapannya. Nah, tapi si Alek masih main HP di kamar. Nah, terus mamahnya ini ngomong sama Alek, ayo cepet mandi, bentar ma, aku masih main. Nah, mamahnya udah panggil-panggil terus, ayo Alek, ini sudah waktunya untuk beribadah, untuk sekolah minggu. Tapi Alek masih main HP. Nah, akhirnya mamahnya menyapa Alek, mendatangi Alek untuk segera mandi. Akhirnya pun Alek pun mandi. Mandi walaupun dengan hati yang marah. Aku kan belum selesai nih, masih main HP. Nah, gitu. Tapi Alek pun tetap mandi dan dia akhirnya beribadah. Nah, apa sih yang didapat? Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Kita jangan saat kita, aku baru senang hobiku dengan menanam, kita lupa dengan kita untuk beribadah. Hobiku main peta umpet sama teman-teman. Mungkin ada yang kayak gitu ya, main peta umpet sama teman-teman. Kita lupa untuk berdoa. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik ya. Dimanapun kita berada, kapanpun, hari Minggu pun kita jangan lupa untuk beribadah. Karena saat kita beribadah, kita menyenangkan hati Tuhan. Punya hati yang tulus untuk Untuk beribadah kepada Tuhan. Itu cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan dikalahkan dengan kesenangan kita. Nah, kenapa tahu kalau kita harus beribadah kepada Tuhan? Kita mau buka Amos 5 ayat 6a. Bisa dibuka? Amos 5 ayat 6a. Bisa dibuka Kak Fani? Bisa dibacakan? Yang keras ya, pelan-pelan aja enggak apa-apa. Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, ayatnya bagus banget. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, kalau kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, kita akan mempunyai hidup apa sih Kak? Hidup yang kekal. Ada damai sejahtera ketika kita sedang belajar. Mungkin saat kita belajar, ini enggak bisa, kita cari Tuhan. Tuhan tolong berikan petunjuk. Akhirnya Tuhan memberikan petunjuk, mungkin melalui guru kita, melalui buku yang kita baca, ada damai sejahtera di situ. Nah, adik-adik, saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, intinya adalah kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, melebihi apa yang menjadi kesenangan kita. Oke? Oke Kak Fani? Oke. Kak Paskah? Oke, firman hari ini cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Oh iya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kurang apa ya Kak? Teman-teman siapin persembahannya ya. Oh ya, disiapin persembahannya, jangan lupa dimasukin kemana ya? Kantong persembahan. Kantong persembahan atau ke amplop. Nanti dikasihkan ke kakak-kakak sekolah minggu yang ada di sekitar adik ataupun waktu ketemu bisa diberikan. Oke, saatnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mempersiapkan persembahan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang ada dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah melindungi kami, dari kami dalam kandungan hingga saat ini. Tuhan, ajari kami sebagai anak-anak-Mu untuk mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Untuk kami beribadah dengan hati kami yang tulus, untuk kami selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang memberikan kehidupan, kedamaian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pagi hari ini. Sebentar lagi kami pun juga akan pulang. Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami. Kau memberkati kedua orang tua kami, Kau memberkati setiap saudara-saudara kami dalam keadaan sehat dan kuat. Tuhan juga berkati persembahan yang kami berikan ini kepadamu, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita mau pujikan lagu Saya Mau Ikut Yesus. Sampai jumpa.